your head! Move! Everybody be calm! Get down! Get down! Get on the ground! Hands up! Tes 1 2 3 Cimoy hitam. Assalamualaikum bradku. Waalaikumsalam. Viewer selama nih bradku. Wih, request nama Tarmizi di film selanjutnya bradku. Salam santuy dari Gayo bradku. Semoga dinotis. Oke siap brad, makasih ya. Dio. Halo brad, viewer selama nih dari zaman santuy sinema sampai santuy movie sekarang selalu setia. Widih, sukses selalu brad. Titip nama Dio. Thanks bradku. Amin, amin. Makasih ya Brad. Doa yang terbaik untuk Brad dan keluarga, oke? Oke, lagi-lagi film tentang perampokan yang biar penasarin. So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3. Apa? Gaskeun. Mantap. Kisah dibuka dengan memperlihatkan perampok paling berbahaya bernama Russell yang telah selesai menjalani hukuman penjara selama 16 tahun. Russell dinyatakan bebas bersyarat dengan wajib lapor selama 3 bulan ke depan. Tentu Russell sangat senang karena bisa kembali menghirup udara bebas, tapi Russell belum mau berhenti menjadi perampok. Dan inilah Out of Exile. All clear. Pada suatu hari, Russell dan tim lagi menyiapkan berbagai senjata karena akan merampok mobil pengangkut uang. Russell dan timnya yaitu Johnny serta adik Russell bernama Wesley bersiap dalam mobil menunggu waktu yang tepat untuk menyerang target. Saat situasi udah aman, mereka pun segera mendekat dan aksi perampokan itu pun dimulai. Wesley segera mengamankan petugas dan dengan cepat Johnny mengambil uang dalam tas. Russell meminta Wesley masuk ke dalam mobil, tapi saat akan pergi, tiba-tiba si petugas mencoba mengambil senjata dan kemudian... Kejadian tersebut membuat Russell marah karena Wesley bertindak gak sesuai rencana. Itu membuat Russell panik karena meskipun perampokan berhasil, tapi jika si petugas sampai tewas terbunuh, mereka pasti akan diburu oleh FBI. Beberapa saat kemudian, seorang agen FBI bernama Solomon tiba di tempat kejadian untuk olah TKP. Solomon dihampiri seorang sheriff yang... kita panggil aja dia. Dio lah ya, requestan dari embrad kita yang ini untuk membantu dalam penyelidikan kasus tersebut. Dio pun menjelaskan hasil temuannya demi memudahkan Solomon dalam mengidentifikasi para perampok. Di lain sisi, Russell dan tim pergi ke markas bosnya menyerahkan uang hasil perampokan. Sebenarnya Russell bisa melakukannya sendiri, tapi Russell gak ingin ribet karena uang hasil perampokan itu gak boleh sembarangan digunakan. Sedangkan bekerja untuk bosnya yang... kita panggil aja dia Tarmizi lah ya. Requestan dari embrad kita yang ini membuat Russell diberikan imbalan dengan uang legal yang bisa digunakan kapan aja. Dari hasil perampokan tadi, Russell dan tim masing-masing diberikan $270.000 Amerika atau sekitar 4,8 miliar rupiah masing-masing. What the fuck happened out there? Tapi Tarmizi tampak penasaran karena dari wajah Russell seperti ada yang gak puas dari perampokan tadi. Russell sempat berusaha menutupi, tapi akhirnya Russell jujur jika sang adik bertindak di luar rencana dengan menembak petugas. Sontak Tarmizi marah karena dipastikan Russell akan diburu FBI dan pasti Tarmizi akan ikut terseret. Tapi Russell menjelaskan sekalipun dia tertangkap, Russell gak akan membocorkan siapa aja komplotannya seperti yang dia lakukan dulu, sampai-sampai rela mendekam lama dalam penjara demi gak mengkhianati timnya. Akhirnya Tarmizi kembali memberikan kepercayaan pada Russell untuk melakukan aksi perampokan lagi. Tarmizi berkata bahwa dia punya orang dalam bank dan ingin bertemu dengan Russell untuk membahas rencana perampokan. It's good to have you back.
Sementara itu Solomon bertanya pada petugas yang selamat mengenai kronologi kejadian. Solomon sebisa mungkin menggali informasi agar memudahkannya dalam mencari para pelaku. Di tengah itu Solomon diberitahu Dio jika perampok telah membakar mobil, membuat Solomon meminta Dio mengirim tim agar segera mengecek. Yah, kali aja masih ada jejak yang tertinggal. Aduh. Di lain sisi Russell pulang ke rumah sambil membawa uang hasil imbalan dari aksi perampokan. Seketika Russell kembali marah pada Wesley. Wesley berusaha membela diri karena jika gak ditembak, maka si petugas itu akan menembak duluan. Russell dan Wesley terus bersitegang karena Wesley kekeh minta bagian, sedangkan Russell ingin menyimpan karena pasti akan dihamburkan. Russell meminta agar Wesley jangan pernah menemui Tarmizi karena sangat beresiko, tapi Wesley yang keras kepala gak ingin mendengarkan omongan Russell. Kemudian Russell pergi ke gudang menyimpan semua uang hasil imbalan perampokan. Russell menyimpannya dengan sangat rapi dan aman karena jika udah terkumpul banyak, Russell ingin berhenti menjadi perampok dan fokus aja memperbaiki hubungan dengan keluarga. Di tempat lain, Solomon mengecek kamera pengawas untuk melihat apa aja yang dilakukan para perampok. Solomon sadar seorang dari perampok gak lain dan gak bukan yaitu Russell terlihat gak bertindak sama sekali saat petugas mencoba mengambil senjata. Solomon merasa jika para perampok masih punya kesadaran untuk gak menghabisi si petugas. Pada keesokan hari, Russell pergi ke sebuah restoran tempat anak perempuannya bekerja. Tampak anak Russell bernama Haley terluka di bagian wajah karena bertengkar dengan seorang laki-laki. Bukannya disambut dengan baik, kedatangan Russell justru membuat Haley kesal karena Russell lama mendekam di penjara membuat Haley kekurangan kasih sayang. Russell pun mencoba menjelaskan, tapi Haley masih butuh waktu untuk memaafkan Russell. Sementara itu agen Solomon terus melakukan penyidikan untuk mengungkap siapa aja para perampok itu. Solomon harus bekerja lebih ekstra karena hasilnya menunjukkan jika dalam mobil yang ditinggalkan perampok sama sekali gak terdapat jejak sidik jari atau DNA. Tapi tentu agen Solomon gak ingin menyerah begitu aja. Okay. Thank you, Roberts. Kemudian Solomon bertemu dengan agen FBI divisi intelijen bernama agen Dick menanyakan perkembangan kasus perampokan. Dick berkata jika Solomon jangan ragu untuk minta bantuan jika menemukan kesulitan. Sebelum pergi, Dick mengingatkan jika Solomon jangan malu menyerahkan kasus jika udah kebingungan. So, did you really come all the way down here to be nostalgic? Di waktu yang sama, Russell menemui seorang pengacara agar membantu agar Russell bebas murni. Russell diharuskan membayar iuran komitmen, tapi tanpa disadari, Russell selama ini hanya diperas. Bahkan si pengacara gak bisa berbuat banyak saat Russell dihukum penjara. Russell terpaksa melakukan itu karena ingin kehidupannya tenang. Dari sana Russell pergi ke rumah sang ayah yang hidup sendiri dengan penyakit yang dia derita. Diketahui ayah Russell merupakan mantan perampok dan sangat berbahaya, tapi sekarang memilih berhenti akibat penyakit. Terlihat hubungan Russell dan ayahnya gak terlalu baik, tapi Russell berusaha ingin memperbaiki hubungan, bahkan mengajak sang ayah agar berobat. Tapi ya, namanya juga orang tua, kadang keras kepala sampai merokok padahal mengidap penyakit kronis. Di lain sisi Wesley bedegong alias susah diatur, gak ingin mendengarkan omongan Russell dan malah menghabiskan uang hasil perampokan dengan nyawer penari begituan. Waduh, Wesley sama sekali gak peduli karena jika butuh uang tinggal minta kerjaan pada Tarmizi. Pada keesokan hari, Russell kerja lagi di bengkel, mengisi waktu luang bersama Johnny agar mendapat penghasilan tambahan. Sebagai kakak yang baik, Russell juga mengajak Wesley untuk kerja, tapi karena gaya hidup yang boros, belum bekerja aja, Wesley udah minta kasbon. Russell gak bisa berkata apa-apa dan semakin khawatir dengan kehidupan sang adik.
Di malam hari Russell pergi ke rumah Johnny karena merasa kesepian sendirian di rumah. Terlihat Johnny sedikit murung karena butuh uang yang banyak untuk kebutuhan keluarga. Russell mencoba menenangkan jika Johnny akan segera punya uang yang cukup asalkan aksi perampokan selanjutnya bisa berjalan lancar. Di tengah itu mereka mendengar kabar jika petugas yang waktu itu ditembak Wesley akhirnya meninggal dunia karena kritis di rumah sakit. Russell pun merasa semakin khawatir karena FBI pasti akan memburunya. Violently robbed an armored car at a city bank. Di waktu yang sama, Wesley berada di bar Tarmizi dan terlibat cekcok dengan salah satu geng. Wesley merasa gak terima wanita yang baru dia dekati digoda oleh anggota geng itu. Wesley terus adu mulut sampai gak bisa menahan emosi dan aksi baku hantam pun terjadi. Wesley mengambil senjata mengancam akan menembak, tapi Wesley keburu ditahan oleh Tarmizi. Ternyata geng tersebut adalah rekan Tarmizi. Sampai ketua geng itu memarahi Tarmizi karena ulah Wesley. I want to kill him. Whoa. You hear me? Suasana menjadi sangat menegangkan saat ketua geng mengeluarkan senjata dan udah gak sabar ingin menghabisi Wesley. Tapi Tarmizi gak diam begitu aja hingga dia pun menghabisi semua anggota geng itu lalu mengancam akan membunuh Wesley jika mengacau lagi dalam barnya. You see that, huh? You see what the f*** happened? Beberapa saat kemudian, Russell menemui Tarmizi setelah mendapat kabar jika tadi Wesley mengacau. Russell meminta Wesley masuk duluan ke mobil karena Russell ingin tahu apa aja yang dilakukan oleh Wesley. Tarmizi segera berbohong jika tadi Wesley membunuh para gangster itu. Itu Tarmizi lakukan agar Russell nurut padanya karena Russell udah berjanji untuk menjamin jika Wesley melakukan kekacauan. Sebelum pergi, Russell meminta Tarmizi segera mengatur pertemuannya dengan orang dalam bank dan itu akan menjadi perampokan yang terakhir mereka lakukan. Russell sangat kesal pada Wesley karena dia sangat keras kepala. Russell gak habis pikir pada Wesley, padahal dia udah berjuang mati-matian sampai Wesley diterima menjadi anggota militer. Tapi pada akhirnya Wesley dikeluarkan karena berkelakuan buruk. Setibanya di rumah, Russell mencoba menasihati Wesley, tapi bukannya terima, Wesley terus menyalahkan keadaan. Russell pun menyadari jika Wesley butuh pertolongan medis karena sulit mengendalikan emosi. Pada keesokan hari, Solomon mendapat petunjuk baru karena mobil yang digunakan para perampok merupakan hasil curian. Saat mobil tersebut masuk ke bengkel, gak lain dan gak bukan dilakukan oleh Russell. Solomon pun ingin memastikan jika teorinya benar bahwa mekanik di bengkel itu adalah pelaku perampokan. The next time these assholes think they can take a score in my city. Sementara itu Russell bertemu dengan orang dalam bank yang bekerja sama untuk aksi perampokan nanti. Russell diberikan detail tentang jadwal pengiriman uang yang dilakukan bank, juga uang yang dibawa, serta seberapa kuat pengamanan yang harus dihadapi. Russell diminta jangan khawatir karena semua ini telah disiapkan, tinggal mengeksekusi aja. Dari sana Russell mulai mempelajari dokumen yang diberikan rekan Tarmizi untuk rencana perampokan. Russell ingin semua berjalan dengan lancar tanpa meninggalkan jejak dan yang terpenting uang yang mereka incar berhasil didapatkan. Pada keesokan hari, Russell pergi ke tempat kerja Hailey, tapi Hailey izin gak masuk karena dirawat di rumah sakit. Russell segera menjenguk dan sangat khawatir karena kondisi Hailey parah, banyak luka memar di wajah. Russell berusaha memberi perhatian, tapi Hailey sama sekali gak mau dibantu dan meminta agar Russell pergi aja. Tapi seketika Russell semakin kaget karena Hailey lagi hamil. Lah, meteng, Russell merasa sangat bersalah dan gagal menjadi seorang ayah. Meskipun kesal, akhirnya Hailey mau cerita jika semua lukanya itu dilakukan oleh pacarnya. Hailey memintanya bertanggung jawab karena saat ini lagi hamil, tapi pacarnya itu gak terima dan malah menghajar Hailey. Kejadian tersebut akan Russell gunakan agar hubungan mereka kembali membaik dan Russell memastikan akan memburu orang yang telah membuat putrinya menderita. I need to know how to find Eddie. Gak lama kemudian, Russell mengajak Wesley untuk mencari pacar Hailey karena harus diberikan pelajaran. Dalam waktu singkat mereka berhasil menemukan orang itu dan Russell udah gak bisa menahan emosi. Dengan cepat Russell serta Wesley turun dari mobil dan kemudian
Russell memberinya salam olahraga karena dia telah membuat Hailey menderita. Russell yang selalu lebih tenang kali ini gak bisa menahan amarah sampai ditahan oleh Wesley. Jangan sampai orang itu dibunuh. Beruntung Russell masih bisa sadar dan segera pergi. Yang penting orang itu udah mendapat pelajaran. Kejadian tersebut ternyata membuat hubungan Russell dan Wesley sedikit membaik. Bahkan Russell gak ragu mengajak Wesley ikut merampok. Russell sangat senang karena Wesley ada perubahan. Di tempat lain, Solomon menemui seorang kriminal paling berbahaya yang udah lama tobat demi mendapat informasi mengenai para perampok. Solomon sampai memberi uang pelicin agar dia mau memberitahu. Tapi orang itu sama sekali gak tahu siapa aja komplotan perampok itu. Tapi modusnya sama dengan yang dia lakukan dulu, yaitu para perampok gak bekerja sendirian. Pasti ada orang besar di baliknya yang memerintahkan mereka. I swear to God, man. Dengan cerdik, Solomon terus memancing, bahkan menjanjikan akan memberi bayaran yang besar. Dikarenakan udah tergiur, akhirnya orang itu mengatakan kemungkinan dalang dibalik semua ini gak lain dan gak bukan, yaitu Tarmizi. God damn Whitman Raider. Beberapa hari kemudian, Russell menjenguk Hailey dan mengajaknya untuk tinggal bareng demi memperbaiki hubungan. Russell sadar jika selama ini telah membuat Hailey benci padanya, tapi kali ini Russell janji akan menjaga dan selalu ada untuk Hailey. That's all I need. Akhirnya Solomon mendapat petunjuk lain mengenai para perampok dan salah satunya berhasil ditemukan, yaitu Wesley. Hal itu terjadi akibat kecerobohan Wesley membeli mobil, membuat Solomon yakin bahwa Wesley merupakan komplotan perampok. Gak cuma itu, Solomon juga mendapat informasi bahwa Wesley sering mendatangi bar Tarmizi. Di malam hari tampak Wesley baru keluar dari sebuah klub, tapi tiba-tiba agen FBI langsung menangkapnya. Setibanya di kantor, Wesley dimasukkan ke dalam ruangan, dibiarkan kelelahan dan kehausan agar emosinya semakin gak terkendali. Mr. Russell. Finally. Gak lama Solomon masuk untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Solomon menunjukkan bukti bahwa akhir-akhir ini Wesley baru membeli mobil mewah, padahal gajinya aja gak akan cukup untuk membeli mobil itu. Wesley mencoba mengelak jika uang yang digunakan adalah gaji selama menjadi anggota militer, tapi tentu Solomon gak percaya begitu aja dan terus mendesak agar Wesley mengaku. Russell, explain to us. How do you know Whitman Raider? Solomon juga bertanya soal kedekatan Wesley dengan Tarmizi. Karena dari informasi yang beredar, Wesley sering mendatangi bar Tarmizi. Dikarenakan gak mau menjawab, Solomon menunjukkan foto Russell agar Wesley jujur siapa Russell sebenarnya. Di saat yang sama, Russell dan Johnny lagi berlatih agar perampokan yang dilakukan bisa berjalan sesuai dengan rencana. Mereka sangat senang karena bisa menembak dengan tepat, membuat mereka menjadi gak khawatir jika saat aksi nanti mendapat hambatan. Beberapa saat kemudian Wesley datang dan tampak wajah Wesley sangat panik karena tadi habis diinterogasi oleh FBI. Tapi Wesley gak ingin terus terang karena takut mengacaukan rencana perampokan, apalagi gak lama lagi mereka akan segera beraksi. We need to talk. Meskipun Wesley gak terbuka, tapi Russell merasa ada yang gak beres. Akhirnya Wesley terus terang bahwa tadi dia diinterogasi oleh FBI walaupun dia gak mengaku telah melakukan perampokan. Kemudian Russell dan Johnny balik ke bengkel, tapi tiba-tiba agen Solomon mendatangi mereka. Terlihat agen Solomon udah yakin bahwa Russell dan yang lain adalah perampok yang dia cari. Tapi karena belum punya bukti yang kuat, Russell dan yang lain gak bisa ditangkap begitu aja. Russell tetap diam dan berusaha tenang agar agen Solomon gak semakin curiga. Meskipun semua tuduhan udah mengarah, tapi karena gak ada bukti, Russell sebisa mungkin gak bertingkah aneh-aneh agar Solomon gak sampai menangkapnya. Tapi tanpa disadari, tim Solomon justru lagi bergerak masuk ke rumah Russell untuk mencari bukti perampokan. Pada malam hari, Russell kaget karena rumahnya udah berantakan sampai bingkai fotonya dengan Hailey pecah. Russell segera mengambil foto itu dan menyimpannya karena itu satu-satunya foto yang ada saat Hailey masih kecil.
Di tempat lain Wesley pergi dengan mobil baru yang dia dapat dari uang hasil perampokan. Tapi Wesley menyadari jika dari tadi ada orang yang mengintai dan dengan cepat Wesley segera melarikan diri dan minta bantuan pada kekasihnya. Gak lama Wesley menemui Russell karena ada pertemuan dengan Tarmizi membahas rencana perampokan. Russell diberitahu jika imbalan dari aksi perampokan besok sebesar $640.000 Amerika atau senilai 11,5 miliar rupiah masing-masing. Tentu Russell dan tim sangat senang, bahkan udah gak sabar ingin segera beraksi karena ini akan menjadi perampokan terbesar dan terakhir yang mereka lakukan. Di keesokan hari, Russell terlebih dulu menemui ayahnya untuk pamit dan minta doa agar rencana yang dilakukan bisa berhasil. Russell membawakan roti kesukaan ayahnya karena Russell takut jika perampokan ini gagal, maka bisa dipastikan Russell gak akan pernah bertemu lagi dengan ayahnya itu. Dari sana Russell menemui pengacaranya melunasi uang jaminan. Gak cuma itu, Russell juga memberikan sebagian besar uang hasil perampokan agar disimpan untuk masa depan Hailey. Sementara itu Tarmizi dihampiri kakak dari ketua gangster yang waktu itu dihabisi oleh Tarmizi. Dengan liciknya Tarmizi berkata jika pembunuhnya adalah Wesley karena masalah perempuan. Terlihat juga Wesley lagi bersiap bersama sang kekasih karena hari ini akan melakukan aksi perampokan. Saat akan pergi, secara mengejutkan kakak ketua gangster itu datang dan tiba-tiba di lain sisi Russell menghubungi Hailey memintanya sabar menunggu karena Russell akan segera menjemputnya. Tampak Hailey sangat khawatir takut terjadi apa-apa pada sang ayah karena setelah lama berpisah baru sekarang mereka bisa bersama lagi. Can't wait for him, man. We gotta go. Setelah menghubungi Hailey, Russell menyiapkan berbagai senjata dan amunisi karena sebentar lagi akan beraksi. Russell pun menunggu kabar dari Wesley, tapi dari tadi dihubungi masih gak ada balasan. Russell berusaha fokus pada rencana hingga Tarmizi mengirimkan anak buahnya untuk membantu perampokan. Mereka segera pergi menuju bank target, tapi sepanjang perjalanan Russell curiga dengan anak buah Tarmizi. Russell berpikir di mana Wesley berada karena gak mungkin Wesley mengkhianatinya. Dikarenakan Russell udah menyiapkan rencana lain, Russell harus berhati-hati jangan sampai dikhianati oleh Tarmizi. Setibanya di sana, mereka pun segera masuk ke dalam bank dan aksi perampokan itu pun dimulai. Everybody be calm. Get down! Get down on your knees on the ground! Hands up! Russell dan tim meminta teller untuk mengisi uang ke dalam tas. Lalu diam-diam Russell memberikan amplop berisi rencana perampokan yang waktu itu diberikan Tarmizi dan rekannya karena Russell ingin melaporkan Tarmizi pada polisi. Tapi anak buah Tarmizi melihat kejadian itu dan dengan cepat mengambil sandera, mengancam akan dihabisi jika Russell gak mengambil lagi amplop tersebut. Put the gun down. Suasana menjadi sangat menegangkan karena mereka saling menodongkan senjata hingga akhirnya anak buah Tarmizi berhasil dihabisi sedangkan Johnny terluka akibat terkena tembakan. Russell pun segera membawanya keluar dan melarikan diri sambil membawa uang hasil perampokan. Russell sangat menyesal karena Johnny sampai terluka, tapi seenggaknya mereka tetap berhasil dan Russell udah menyerahkan bukti yang akan menghukum Tarmizi. Sepanjang perjalanan Johnny berkata jika dia udah gak kuat lagi. Johnny menitipkan istrinya pada Russell agar dijaga karena gak yakin akan selamat. Russell mencoba menenangkan dan berusaha berkendara dengan cepat agar bisa segera sampai ke rumah sakit. Tapi karena udah kehilangan banyak darah, Johnny pun akhirnya tewas. Ya. Dari sana Russell memutuskan membakar mobil dan mayat Johnny agar gak meninggalkan jejak. Russell terpaksa melakukan itu semua karena merasa sangat menyesal karena Johnny harus tewas. Sebagai teman dan sahabat yang baik, Russell akan melakukan apa yang Johnny minta. Beberapa saat kemudian, Russell tiba di bar Tarmizi membawakan uang hasil perampokan. Russell menyadari jika selama ini Tarmizi telah bekerja sama dengan gangster lain hingga Wesley sampai saat ini gak tahu ada di mana. Russell udah gak bisa menahan emosi hingga dia pun menghabisi Tarmizi.
please. Sementara itu Solomon tiba di TKP dan mendapat amplop yang diberikan dari Russell. Solomon dihampiri Dio karena sebelumnya Dio mendapat kabar dari agen FBI lain bahwa telah terjadi aksi perampokan. Solomon dibuat bingung karena sama sekali gak tahu hingga dia pun sadar jika semua itu adalah ulah agen Dick yang udah mendapat informasi dari penjahat yang pernah ditemui Solomon. You alright? Pada malam hari, Russell berhenti di pom bensin untuk mengisi bahan bakar karena akan pergi keluar kota bersama Hailey demi menjalani kehidupan baru. Russell mampir dulu untuk membeli makanan, tapi saat akan kembali ke mobil, Russell dihampiri oleh pacar Hailey sambil menodongkan senjata hingga akhirnya... Aduh... Di waktu yang sama tentu Hailey menunggu kedatangan Russell, tapi dari tadi gak kunjung datang. Hailey sampai ketiduran karena kelamaan menunggu hingga Hailey pergi mencari ayahnya. Hailey punya firasat yang buruk karena gak mungkin Russell membuatnya kecewa lagi. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian kandungan Hailey semakin membesar, tinggal tunggu waktu untuk melahirkan. Meskipun Hailey gak bisa lagi bertemu dengan Russell, tapi seenggaknya dia udah menghilangkan kebencian dalam diri. Dan selain itu, Russell juga meninggalkan uang yang banyak yang tentu cukup untuk bekal Hailey dalam menjalani kehidupan. Dan akhirnya film ini pun tamat. Waduh, kok sad ending? Oke lah, karena saya diminta untuk menemani Hailey, maka langsung aja ya. Oke lah bradku. Makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.